Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang melaksanakan program bakti sekolah sekaligus PLP 2 di SMA Negeri 1 Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini berlangsung selama 8 minggu, sejak tanggal 10 Juli hingga 4 September 2025. Selama kurun waktu tersebut, kami berupaya memberikan kontribusi melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya bermanfaat bagi sekolah, tetapi juga bagi kami sebagai mahasiswa. SMA Negeri 1 Imogiri adalah sekolah mitra yang memiliki visi kuat dalam pengembangan akademik sekaligus pembentukan karakter siswa. Program bakti sekolah hadir sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan teori pendidikan dalam konteks nyata, memberikan pengalaman langsung di lapangan, serta membangun kerjasama yang erat dengan pihak sekolah. Dengan program ini, diharapkan pendidikan di lingkungan sekolah semakin berkembang dan inklusif sesuai dengan perkembangan zaman. Latar belakang dan tujuan pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa. Sebagai calon pendidik, mahasiswa dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman real di dunia pendidikan. Program bakti sekolah ini memiliki tujuan besar, memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat, membantu sekolah dalam pengembangan program, serta menumbuhkan kepedulian sosial dan keterampilan kepemimpinan. Bagi sekolah, program ini memberikan energi baru dalam pengembangan inovasi, pendampingan belajar, dan peningkatan motivasi siswa. Observasi dan kegiatan kependidikan sejak awal kami melakukan observasi untuk memahami lingkungan sekolah. SMA Negeri 1 Imogiri memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk ruang kelas yang nyaman, laboratorium bahasa, hingga fasilitas teknologi. Lingkungan sekolah juga menekankan pada nilai kedisiplinan dan karakter yang diperkuat melalui berbagai kegiatan rutin seperti yang pertama ada pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sebuah budaya sekolah yang memberikan interaksi lebih ramah dan inklusif. Yang kedua ada tadarus dan doa pagi, yaitu aktivitas spiritual sebelum pembelajaran dimulai, yang menumbuhkan keseimbangan antara pengetahuan dan keimanan. Yang ketiga ada upacara bendera hari Senin, sebagai penguatan nasionalisme, kedisiplinan, sekaligus sebagai sarana komunikasi antar warga sekolah. Yang keempat ada senam anak hebat, yaitu kegiatan yang menjaga kebugaran fisik serta membangun kekompakan. Yang kelima ada perayaan Hari Kemerdekaan. Momentum ini penting untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan melalui lomba-lomba kebersamaan. Kegiatan-kegiatan ini menjadi fondasi yang memperkaya pengalaman mahasiswa dalam memahami dunia pendidikan secara menyeluruh. Program kerja kelompok selain observasi dan kegiatan rutin sekolah, kami juga melaksanakan 6 program kerja utama. Setiap program dirancang sesuai kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi ruang bagi kami untuk belajar dan berkontribusi secara nyata. Program pertama kami adalah MPLS 7 Kebiasaan Anak Hebat pada 16 Juli tahun 2025. Kami berkesempatan mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema Menjadi Anak Hebat dengan 7 Kebiasaan Positif. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kebiasaan baik pada siswa kelas 10 yang baru saja memasuki jenjang SMA. Materi yang diberikan mencakup 7 kebiasaan penting, mulai dari proaktif, manajemen diri, kerjasama, hingga semangat berprestasi. Tidak hanya berupa penyampaian materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan yel-yel, penyemangat, dan sisi refleksi. Antusiasme siswa terlihat jelas, terutama ketika mereka diajak berinteraksi langsung. Sesi refleksi menjadi momen penting di mana siswa dapat berbagi pengalaman dan harapan terkait kebiasaan positif yang ingin mereka kembangkan di sekolah maupun di luar sekolah. Program kedua kami adalah pelatihan penggunaan AI untuk kelas 10. Pada tanggal 28 Juli hingga 1 Agustus 2025, kami menyelenggarakan pelatihan dengan tema pemanfaatan dan etika penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran. Tujuannya adalah mengenalkan teknologi kecerdasan buatan kepada siswa.
sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya penggunaan yang etis. Kegiatan dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, pemaparan materi dasar tentang AI dan potensi penerapannya dalam pembelajaran. Yang kedua, pembentukan kelompok untuk mengerjakan proyek pembuatan infografis. Dan yang ketiga adalah seleksi poster terbaik dari setiap kelas yang kemudian dipajang di sekolah. Dari kegiatan ini, siswa tidak hanya mendapat wawasan baru tentang teknologi, tetapi juga belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan mengomunikasikan ide secara visual. Dampaknya, literasi digital siswa meningkat dan mereka lebih siap menghadapi tantangan era teknologi. Program ketiga adalah revitalisasi plakat ruangan pada tanggal 1 sampai 2 Agustus 2025. Kami melaksanakan program revitalisasi plakat ruangan dengan tema identifikasi ruang kelas, menata kembali identitas visual sekolah. Kegiatan ini berangkat dari kebutuhan untuk memperjelas identitas ruang sekaligus memperindah tampilan sekolah. Prosesnya dimulai dari pembuatan desain baru, pembersihan akrilik lama, hingga pemasangan plakat di seluruh ruang kelas dan ruangan penunjang. Setelah program selesai, suasana sekolah terlihat lebih rapi, teratur, dan informatif. Siswa maupun tamu sekolah lebih mudah menemukan lokasi yang dituju, sementara pihak sekolah mendapatkan identitas visual yang lebih kuat. Program keempat adalah pembuatan denah sekolah. Mulai tanggal 4 hingga 10 Agustus tahun 2025, kami menyusun program pembuatan denah sekolah dengan tema Menjelajah Sekolah dengan 1 lembar denah. Ide ini muncul karena banyak siswa baru dan tamu yang kesulitan mengenali lokasi ruangan. Denah dirancang dengan desain yang menarik, kemudian dicetak dan dipasang di area strategis seperti lobi dan bagian belakang sekolah. Denah ini bukan sekedar peta tetapi juga representasi dari komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan informatif. Dengan adanya denah, siswa baru lebih percaya diri dan tamu pun lebih mudah untuk memahami lingkungan sekolah. Program kelima adalah perayaan Hari Kemerdekaan. Pada 14 Agustus 2025, kami ikut memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia di SMA Negeri 1 Imogiri. Kegiatan ini mengusung tema Rayakan Semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berkolaborasi dengan OSIS untuk menyelenggarakan lomba-lomba kelas 17 Agustus, mulai dari lomba tradisional hingga lomba modern yang melibatkan seluruh warga sekolah. Perayaan ini tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan, kreativitas, dan kolaborasi. Siswa terlihat sangat antusias dan suasana sekolah dipenuhi semangat kebersamaan yang menyatukan semua pihak. Program ke-6 adalah revitalisasi pojok baca dan perpustakaan. Pada bulan Agustus 2025, kami melaksanakan revitalisasi pojok baca dan perpustakaan sekolah dengan tema revitalisasi pojok baca untuk budaya literasi. Tujuan utama program ini menghidupkan kembali budaya literasi di sekolah. Kegiatan ini dimulai pembersihan area, penataan ulang rak buku, hingga dekorasi agar suasana lebih menarik. Kami juga memberikan hibah buku tambahan untuk memperkaya koleksi bacaan. Setelah program ini selesai, pojok baca menjadi lebih tertata dan nyaman. Banyak siswa yang mulai memanfaatkan fasilitas ini. Bahkan, beberapa di antara mengaku lebih termotivasi untuk membaca. Program ini menunjukkan bahwa literasi tidak hanya soal membaca, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung. Itulah rangkaian kegiatan bakti sekolah di SMA Negeri 1 Imogiri yang kami jalani selama kurang lebih 2 bulan.
Setiap program tentu akan memberikan pengalaman berharga bagi sekolah maupun bagi kami sebagai mahasiswa. Kami banyak belajar tentang dunia pendidikan yang sesungguhnya, tentang kerjasama, tentang kepedulian sosial, dan tentang bagaimana kontribusi kecil bisa memberikan dampak yang besar. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak sekolah, guru, staf, dan seluruh siswa yang telah menyambut kami dengan hangat, serta mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga program ini membawa manfaat dan menjadi awal dari kerjasama yang lebih luas di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.